Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Realisasi investasi yang dibanggakan Pak Presiden Prabowo Subianto bahkan naik lebih dari 11% dari tahun lalu, ternyata justru diiringi penyerapan tenaga kerja yang melorot. Realisasi investasi asing juga menyusut, bahkan terendah sejak 2024. Inti-intinya kita berada di jalan yang benar. Usaha untuk membuat seolah-olah Indonesia dalam keadaan susah, Indonesia dalam keadaan gelap, Indonesia ekonomi gagal, itu saudara-saudara, itu adalah upaya menurunkan semangat kita, dan itu tidak benar, saudara-saudara sekalian. Saya diberi laporan oleh Menteri Investasi, bulan ini sudah mencapai target yang ditetapkan oleh APBN tahun lalu. APBN 2025 kita sudah mencapai target bulan Agustus ini, 4 bulan sebelum akhir tahun sudah mencapai. Presiden Prabowo Subianto kembali membanggakan pencapaian. Kalau kemarin tentang data kemiskinan yang berkurang, kini Presiden happy dengan realisasi investasi. Benar, realisasi investasi kuartal 2 2025 naik 11,5% dibanding tahun lalu. Rinciannya, total 477,7 triliun rupiah. Terdiri dari penanaman modal dalam negeri 275,5 triliun rupiah dan investasi asing 202,2 triliun rupiah. Selamat Pak Presiden Prabowo. Namun, Kompas Bisnis menemukan data yang sangat menarik di paparan Kementerian Investasi, Hilirisasi, dan BKPM. Data berikut seharusnya jadi alarm yang membuat Pak Presiden tak boleh terbuai. Data apa itu? Jawabannya adalah realisasi investasi versus serapan tenaga kerja. Investasi kuartal yang sama tahun lalu boleh saja lebih kecil, yaitu 428,4 triliun rupiah. Tapi lihat, angka serapan tenaga kerjanya tinggi sampai 677 ribu lebih. Bandingkan dengan kuartal 2 tahun 2025, realisasi investasinya lebih melesat, yaitu 477,7 triliun rupiah. Tapi serapan tenaga kerjanya justru melorot, turun ke 665 ribuan. Pak Presiden Prabowo, Kompas Bisnis tunjukkan data lain lagi, yaitu realisasi investasi asing. Angkanya terus melandai sejak awal tahun 2024. Bahkan, realisasi kuartal 2 yang dibanggakan asing berada di titik terendah, yaitu 202 triliun rupiah. Kita lihat memang tidak bisa dipungkiri geopolitik yang meningkat ini tentunya mempengaruhi sekarang investasi di seluruh dunia. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di saat geopolitik yang sedang tinggi ini, para investor domestik atau lokal ini mempunyai kekuatan yang besar. Dalam rangka apa? Dalam rangka mereka juga ingin meningkatkan perannya berinvestasi di Indonesia. Karena yang kita sampaikan bahwa hitung-hitungannya jelas, potensinya ada, tentunya kita memberikan prioritas kepada investor dalam negeri juga, agar mereka bisa berinvestasi di Indonesia. Karena kembali lagi kita kan ingin supaya para investor dalam negeri ini juga lebih menikmati hasil yang ada di Indonesia ini lebih besar. Pak Presiden, tolong beritahu kami masyarakat awam sampai investor. Apa lanskap atau rencana prioritas di sektor investasi jangka pendek? Apa yang akan dilakukan? Apakah pro pada padat modal dan teknologi, tapi minim serapan tenaga kerja, Pak? Indonesia punya bonus demografi. Jangan lengah, Pak, karena ini bisa jadi petaka demografi. Dia Megasari Anjaya, Tim Liputan Kompas TV. Saudara, apa yang terjadi dengan dunia investasi dan tenaga kerja di Indonesia?
Apa yang ada di benak asing sampai investasi mereka rasanya enggak seru sampai turun ke level terendah sejak 2024? Kompas Bisnis akan tanya ke Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, Presiden Prabowo bangga realisasi investasi kuartal 2 kemarin melesat lebih dari 11% dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi ada data yang menarik, serapan tenaga kerjanya ini justru turun. Aduh, ini tuh jadi alarm bahaya lagi nggak nih buat dunia lapangan kerja kita? Ya, ini menunjukkan satu hal yang pasti bahwa kualitas dari investasi yang masuk, baik PMA maupun PMDN secara total terhadap serapan tenaga kerja itu semakin menurun. Jadi kita harusnya tidak mengejar secara kuantitas saja, tapi kualitas dari berapa banyak investasi yang diciptakan itu bisa mensejahterakan masyarakat lokal, juga serapan kerja, terutama di sektor yang sifatnya formal. Ini semua nih salah satunya adalah karena pemerintah punya ambisi mendorong sektor-sektor yang sifatnya padat modal. Jadi yang diberi insentif lebih banyak untuk masuk adalah investasi yang sifatnya padat modal dibandingkan yang sifatnya padat karya. Jadi memang serapan tenaga kerjanya terus menurun. Misalnya sebelumnya di 2024 itu investasi dengan proporsi tenaga kerjanya setiap 1 triliun investasi itu bisa sampai 1.500 orang. Ini secara total sekarang setiap 1 triliun investasi yang masuk secara rupiah itu hanya menyerap 1.300-an orang tenaga kerja. Jadi elastisitasnya semakin kecil dan ini harusnya jadi bahan evaluasi. Kenapa Indonesia yang sedang menghadapi usia produktif yang cukup tinggi, ini investasinya tidak match dengan kebutuhan serapan tenaga kerja tadi. Oke, bukan cuma kejar angkanya berapa, tapi juga bagaimana kualitas dari investasinya itu sendiri. Mas Bima, yang menarik juga, asing nih rasanya ngelihat Indonesia nggak asik buat investasi. Buktinya data terendah sejak awal 2024. Apa sih sebetulnya yang ada di benak asing, terutama untuk mereka berinvestasi di dalam negeri? Salah satunya adalah ketidakpastian dari regulasi. Jadi kalau dilihat secara regulasi itu masih banyak PR yang membuat daya saing Indonesia misalnya di IMD Competitiveness Index atau ranking tahun 2025 itu menempatkan Indonesia turun peringkatnya 17 peringkat. Jadi ini salah satu bahan evaluasi reformasi birokrasinya kemana. Perizinan soal bea masuk, kemudian bea keluar pengurusan ekspor impornya itu masih dinilai cukup rumit. Banyak kebijakan yang sifatnya flip-flop. Contohnya misalnya adalah kebijakan yang umurnya pendek. Jadi kita bisa petakan banyak kebijakan yang diumumkan kemudian diubah dalam waktu yang sangat singkat. Dan pada kuartal 1 kemarin 2025 ada banyak kebijakan yang nggak bisa diprediksi. Misalnya ada RUU TNI, kemudian ada pembentukan Danantara. Jadi investor agak sulit menduga sebenarnya kemana sih arah kebijakan dari pemerintah. Termasuk apa yang misalnya disampaikan oleh Pak Prabowo di depan dari pengusaha, kemudian dari serikat pekerja soal Satgas PHK sampai sekarang belum ada. Jadi banyak yang dijanjikan secara politik itu dianggap belum bisa terrealisasi, paling tidak selama 1 semester pertama 2025 ini. Dan juga transparansi data. Jadi kalau dicek, banyak investor itu juga melihat, kita lihat APBN kita, ini salah satu bentuk transparansi dari sisi anggaran. Itu terakhir di bulan Desember 2024. Jadi pemerintah sedang mendiskon banyak sekali data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan investasi. Itu datanya susah sekali dipublikasi. Kalaupun ada hanya mendengar misalnya APBN kita di YouTube-nya Kementerian Keuangan. Tapi laporan dokumennya itu di 2025 bisa saya katakan dokumen lengkapnya belum ada. Oke, ini bisa dikatakan artinya berhubungan nggak dengan bagaimana ini kepercayaan investor. Nah ini jadi titik kritis nggak sih? Karena tadi datanya terus menurun nih soal pemodalan asing ini Mas Bima. Ya, saya kira ada kaitan ya antara trust investasi, karena investasi yang kita butuhkan kan investasi yang dia membangun pabrik, yang membangun sektor pertanian dalam jangka yang sangat panjang. Jadi kalau investor melihat ini kenapa ya pemerintah akhir-akhir ini seolah tidak mau membuka datanya secara transparan. Pembentukan undang-undang juga termasuk soal Danantara, padahal punya implikasi luas kepada pelaku usaha. Kemudian juga terkait dengan data-data fiskal, data-data utang, hanya sepotong-sepotong. Ini kan fiskal ini atau APBN itu menjadi salah satu cara investor untuk melihat Indonesia
dari sisi kemampuan membayar utangnya bagaimana, dari sisi kemampuan untuk menciptakan penerimaan pajaknya juga seperti apa. Itu saya kira hal yang saling berkaitan. Oke, tadi disinggung soal bagaimana transparansi data. Tentang persepsi data ini kan tidak ada dusta di antara data. Maksud kami adalah transparansi itu tadi ya. APBN kita yang sempat menghilang berkali-kali, kemudian balik lagi data PHK yang tidak dirilis setiap bulan. Terakhir data kemiskinan yang mundur. Apakah ini mempengaruhi persepsi transparansi pemerintahan Presiden Prabowo, Mas Bima? Ya, misalnya BPS. Buat apa BPS melaporkan dulu kepada Presiden soal data kemiskinan, data pengangguran? Ini kan artinya ada jeda antara yang dilaporkan kepada Presiden, Kepala BPS melaporkan pengangguran turun, kemiskinan turun, dengan yang publik bisa melihat di dalam website atau keterangan pers dari Badan Pusat Statistik. Sehingga waktu jeda itu akhirnya menimbulkan spekulasi. Ini bagaimana independensi soal pengambilan data? Ini bagaimana independensi dari kepentingan politik untuk mempengaruhi data statistik? Ini saya kira isu yang cukup serius karena terjadi kemunduran signifikan dalam hal transparansi data akhir-akhir ini. Oke, ini juga tentunya mempengaruhi tadi balik lagi ya soal bagaimana kepercayaan pada investor tidak hanya dari asing tapi juga di dalam negeri. Mas Bima, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, kita nyambung soal tentang transparansi tadi. Kalau investasi asing langsung aja susut, apakah ini akan berpengaruh juga ke investasi asing di portofolio atau misalnya pasar keuangan, kayak surat utang negara dan lain sebagainya? Dua hal yang beda antara realisasi investasi yang langsung, artinya membangun pabrik atau masuk ke sektor telekomunikasi perdagangan, dengan investasi yang berputar di level portfolio. Nah, kalau asing di level portfolio sebenarnya melihat suku bunga dari surat utang Indonesia atau SBN itu masih cukup tinggi, masih cukup menarik. Angkanya di atas 6% untuk tenor 10 tahun. Jadi hanya itu yang menjadi salah satu pertimbangan. Nah, tapi yang kita butuhkan adalah bagaimana investasi PMA ini bisa masuk ke sektor-sektor prioritas. Terutama misalnya hilirisasi. Nah, sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi produksi untuk ferronikel, nikel pig iron atau produk turunan dari nikel. Dan juga ada ketidakpastian apakah Amerika Serikat bisa membeli langsung misalnya konsentrat tembaga, konsentrat atau biji nikel secara langsung. Ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang harus dijawab bahwa Indonesia harus firm melakukan hilirisasi mineral dan hilirisasi mineral ini harus bertemu sampai kemudian menjadi produk-produk yang final atau produk-produk jadi. Sehingga begitu kemudian diekspor ke pasar internasional, ini ada nilai tambah yang membuat daya tarik investasi mulai dari biji nikel menjadi bahan setengah primer atau olahan primer sampai dengan kemudian prekursor baterai sampai ke kendaraan listrik. Jadi kalau kita bisa melengkapi semua rantai pasok ini tentunya akan sangat menguntungkan ya dari sisi hilirisasi dan bertemu dengan kepentingan para investor yang ingin Indonesia melakukan hilirisasi domestiknya. Oke, harus lebih serius lagi soal bagaimana kebijakan hilirisasi. Mas Bima, seperti Pak Menteri Investasi bilang, investor domestik ini jadi kekuatan investasi. Sebetulnya sekuat apa sih investor dalam negeri kita? April lalu ramai orang kaya di Indonesia nih diduganya justru melarikan asetnya ke luar negeri. Ya, untuk investasi domestik ini kalau dilihat dia banyaknya masuk ke sektor yang disebut tersier. Jadi transportasi, telekomunikasi, perdagangan. Dan juga kita indikasikan ada yang memang masuk karena dorongan dari pemerintah ke sektor prioritas. Salah satunya misalnya masuk ke food estate, masuk ke sektor perumahan. Itu sebenarnya bagus-bagus saja gitu ya. Tapi apa sih salah satu kendala dari investasi domestik? Ini selain masalah perizinan, masalah korupsi, pungli yang harus diselesaikan. Karena nilai dari pungli untuk jasa angkutan logistik, terutama di kawasan industri menuju kepada pelabuhan, itu per tahun bisa lebih dari 300 triliun rupiah. Itu uang menguap begitu saja. Itu jadi beban bagi investor domestik. Dan selain itu juga mungkin butuh support pembiayaan. Nah, harapannya Danantara ini bisa bekerja sama dengan investor domestik untuk bisa meningkatkan serapan tenaga kerja atau industrialisasi di sektor-sektor yang strategis.
Karena itulah fungsi salah satu Danantara bisa meminta tolong bank-bank himbara, BUMN di bawah anak usaha Danantara bekerja sama dengan para investor domestik. Jadi saya kira likuiditasnya harus diarahkan ke sana. Oke, kalau nyinggung soal PMDN ini meskipun dibilangnya tidak ambil pusing soal porsi investasi, tapi jangan sampai jadi sugar coating doang nih, tapi juga harus bisa menggambarkan situasi saat ini. Mas Bima, terakhir ini mungkin singkat saja, lanskap atau rencana mengundang investasi ke Indonesia sudah cukup jelas nggak nih? Atau solusinya apa Mas kira-kira? Saya kira sekarang dalam situasi yang tidak menentu ya, ada perang dagang, memang saran utamanya perlu mengundang investor-investor alternatif, misalnya dari Timur Tengah, dari negara-negara Teluk. Mereka tertarik sebenarnya masuk untuk ke sektor energi terbarukan, transmisi. Tapi duta besar Indonesia di negara-negara Teluk, di negara-negara Timur Tengah, ataupun negara Asia Selatan, Asia Timur, ini harus punya intelijen untuk tahu siapa pihak yang harus difasilitasi untuk datang ke Indonesia. Siapa dan apa produknya, kemudian seberapa besar dan syaratnya apa saja untuk investasi tadi bisa masuk ke proyek-proyek yang ada di Indonesia. Siapa mitranya? Nah ini paling penting nih. Jadi banyak investor sebenarnya tertarik ke Indonesia, tapi mereka tanya, siapa mitra yang bisa dipercaya untuk bisa menjadi mitra lokal dalam merealisasikan investasinya. Jadi hal-hal itu yang menurut saya menjadikan landscape dari investasi tadi kita nggak bergantung 1-2 negara saja karena kondisinya sekarang memang sedang tidak pasti dan multipolar. Oke, bisa dikatakan ini ada beberapa PR pemerintah nih, terutama soal bagaimana menjaga kepercayaan investasi di negara kita dengan koordinasi dan juga arah kebijakan, tapi balik lagi narik investasi nggak cuma soal kuantitasnya tapi juga kualitasnya bisa menyerap tenaga kerja terutama. Terima kasih Direktur Eksekutif Selios Mas Bima Yudhistira, sehat selalu. Terima kasih.